satu paham atau satu ilmu atau satu aksi politik yang secara khusus membebaskan atau memperjuangkan hak-hak perempuan. Meskipun itu laki-laki, meskipun yang memperjuangkan itu laki-laki, tapi sepanjang dia melandasi pikirannya, perspektifnya dengan feminisme dan secara praktek di dalam praktek politik yang memperjuangkan, dia bisa kita sebut feminis. Tidak harus perempuan kemudian sebagai satu ideologi ya. Sobat Ikat, selamat datang di Siniar Ikat. Siniar ini diadakan dan diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Driakara. Dan pada siniar ini kita akan spesifik membahas serba-serbi tentang perempuan. Kenapa sih perempuan harus dibahas dan dibicarakan gitu kan? Ya pertama-tama karena perempuan adalah sosok yang paling banyak menghadapi kesenjangan. Mulai dari mungkin upah yang berbeda dengan kerja yang sama dengan teman kerjanya yang laki-laki, atau mungkin bentuk-bentuk ketidaknyamanan lain yang mereka dapatkan saat mereka bersosialisasi atau berada dalam tempat kerja. Ada beberapa episode yang sudah dipersiapkan dan ada beberapa judul yang sudah dipersiapkan. Dan untuk tema kita yang pertama di hari ini adalah Feminisme 101. Apa dan mengapa? Apa sih serba-serbi perempuan itu? Apa sih persoalan perempuan itu? Dan mengapa persoalan-persoalan perempuan ini harus terus dibicarakan? Yang selanjutnya dan sudah dipersiapkan itu adalah peran perempuan di dunia kerja, tentang tantangan dan harapan. Ada banyak lagi judul-judul siniar yang membahas tentang perempuan, ada seperti stereotip gender dan dampaknya pada perempuan, interseksionalitas dalam feminisme, suara yang beragam, kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan di media serta representasi atau eksploitasinya, gerakan feminisme di Indonesia, perjalanan dan perjuangannya, perempuan dan perubahan iklim, menjaga bumi, menjaga masa depan. Ada juga feminisme di era digital sekarang ini, antara kemajuan dan tantangannya seperti apa sih? Dan juga tentunya menuju dunia yang setara itu sendiri. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang perlu terus untuk kita upayakan. Untuk siniar kita yang pada hari ini, kita sudah berada di tempat yang nyaman bersama Mbak Ruth India Rahayu. Beliau adalah Ketua Ikatan Keluarga Alumni Driakara periode 2025 sampai kapan Mbak? 2027 sampai 2027. Dan Mbak Ruth ini saya udah kenal cukup lama. Beliau adalah senior saya di STM Driakara. Sekarang masih aktif ya Mbak ya, jadi peneliti Inggris-Pena ya Mbak ya? Masih aktif dari peneliti Inggris-Pena, dan kalau nggak salah sekarang jadi dosen juga. Iya, dosen tipis-tipis lah. Dosen tipis-tipis itu Mbak maksudnya? Tidak, bukan dosen struktur ya. Oke. Tapi ngajar di mana sekarang? Di kajian gender. Oke. Program pasca sarjana kajian gender di Universitas Indonesia. Khusus tentang studi feminisme. Khusus di feminisme, pas banget ya berarti ya kita ngomongin ini ya. Oke, dan Mbak, ini adalah Feminisme 101. Ini adalah episode pertama dan kita menayangkannya khusus di Hari Perempuan Internasional. Boleh nggak sih Mbak dikasih tahu sedikit latar belakangnya? Kenapa sih persoalan perempuan ini harus dibicarakan, dan kenapa sih sampai Mbak mengangkat ini menjadi siniar, menjadi podcast? Terima kasih Mbak Leslie. Terima kasih atas waktunya. Untuk kawan-kawan, untuk sobat Ikat ya. Baik, kenapa kita punya Ikat mengadakan program khusus ya, podcast untuk serial feminisme? Karena memang kalau kita telusuri, sesungguhnya asal-usul feminisme ini juga dari ranah filsafat. Dan selama saya sekolah di STF Driakara, yang menurut saya itu seperti kawah candra di muka ya, yang mendidik kita tidak hanya di dalam memahami filsafat tetapi juga integritas keilmuan ya. Karakter-karakter itu kita dibentuk di dalam STF. Salah satunya adalah karakter bagaimana kita secara jiwani itu memiliki rasa keadilan terhadap berbagai hal. Dan sini juga keadilan terhadap perempuan. Salah satu posisi yang di dalam masyarakat secara politik, budaya, sosial, ekonomi memang kita tahu
bahwa perempuan selalu pada tempat yang diposisikan tidak adil. Dan kita tahu juga bahwa di STF Driakara setidaknya sejak 15 tahun terakhir ya, itu feminisme memang dipelajari dalam konteks filsafat tentunya. Apa dalam konteks filsafat? Itu adalah kita belajar tentang epistemologinya, artinya teori pengetahuan tentang feminisme. Kita belajar juga tentang aksiologisnya atau ranah etika, dan kita juga belajar tentang ontologi, aspek ontologinya pada metafisika. Jadi ada juga ontologi seks itu apa gitu. Jadi walaupun ini tidak mayor di STM, tetapi cukup menarik bahwa hal itu diajarkan. Dan dari S1, S2, bahkan S3 itu mulai banyak loh yang membuat karya ilmiah mengenai feminisme. Jadi itu yang menarik ya. Maka kita sebagai alumni mengapa tidak bahwa kita melanjutkan tradisi-tradisi untuk membahas feminisme dalam kaitannya dengan filsafat. Dan kalau kita lihat sejarahnya itu sendiri, kesadaran atau ide, saya mengatakan ide, feminisme itu juga dari filsafat. Anda tahu kan bahwa dimulai sejak abad fase pencerahan ya, Aufklärung itu kira-kira abad 17 ya, abad 17-an ya, di mana waktu itu ada semacam revolusi pemikiran dari satu cara pandang bahwa dunia ini dulunya itu dikuasai oleh raja-raja sebagai wakil dari Tuhan, tapi kemudian diubah, tidak, dunia ini dimiliki dan dikelola oleh manusia. Maka pandangan antroposentris ini kan kemudian masuk ke ranah filsafat ya, dan itu semacam ada pembebasan. Nah, ketika kemudian filsafat membahas tentang manusia, maka mulai kelihatan tentang hak, kewajiban, keadilan, ketidakadilan. Topik itu kan menjadi menonjol gitu. Dan disitulah para filsuf liberal ya, seperti Rousseau, John Stuart Mill dan lainnya ya, yang dikenal sebagai filsuf liberal, itu mulai mengangkat tentang problem ketidakadilan, termasuk ditemukan bahwa perempuan juga merupakan salah satu spesies manusia yang juga mengalami ketidakadilan. Bukan alami, tetapi itu dibentuk secara sosial. Maka kalau kita lihat tulisan-tulisan mereka itu, mereka akan mengatakan ya, terutama juga John Stuart Mill itu menulis juga tentang bagaimana perempuan ditundukkan sepanjang abad sebelumnya ya, sehingga menjadi manusia kedua atau manusia yang bahkan tidak memiliki subjek di dalam kehidupan membangun dunia ini. Nah, ini yang menarik. Sebelum feminisme itu sebagai ide atau praksis menjadi aksi politik, itu dimulai dari ide-ide di dalam filsafat. Maka kan kalau kita sebagai alumni mahasiswa filsafat kemudian tidak melanjutkan tradisi ini kan mengingkari kefilsafatan kita sendiri. Tapi jadi menarik karena ini Mbak Ruth ngebahas soal Rousseau dan John Stuart Mill dan mereka semua adalah laki-laki. Cikal bakal idenya memang dari laki-laki. Boleh diklarifikasi dulu gini Mbak, karena yang mengalami penindasan adalah perempuan, tapi ide tentang pembebasan tersebut, tentang kesetaraan perempuan tersebut justru datangnya dari laki-laki. Boleh tolong diklarifikasi dulu Mbak soal itu? Itu tidak serta-merta bahwa ide itu juga harus lahir dari perempuan. Memang yang mengalami perempuan, tetapi sebagai seorang filsuf ya, contohnya Mill ataupun Rousseau, itu mereka melihat sebenarnya yang mereka lihat, mereka tidak serta-merta dalam posisi membela secara khusus perempuan ya, tetapi mereka bicara tentang ketidakadilan atau bicara tentang penindasan atau bicara tentang apa yang membelenggu manusia dan kemudian harus dibebaskan. Maka filsafat mereka disebut filsafat liberal dalam arti pembebasan. Dan waktu itu dihubungkan dalam konteks warga negara, hak sipil. Rousseau kan juga bicara soal kontrak sosial kan, antara rakyat dan para pemimpinnya ya, ketika konsep negara mulai tumbuh. Nah, dalam situasi itu Rousseau bicara bahwa perempuan ini nggak menjadi subjek sebagai warga negara, maka dia harus menjadi subjek gitu ya. Nah, begitu juga Mill di dalam etika politiknya juga melihat bahwa banyak ketidakadilan diperoleh perempuan, dan nanti kawan berpikir Mill sendiri yang namanya Harry Taylor, nah itu nanti dia menjadi seorang feminis, dia akan melengkapi dengan pengalaman praktisnya sebagai perempuan. Bagaimana waktu itu di Eropa ya, abad-abad itu perempuan belum bisa sekolah
secara publik masih homeschooling gitu ya. Dan banyak aspek terutama hak warga negara tidak mereka miliki, apalagi hak dipilih sebagai anggota parlemen atau sebagai pemimpin gitu ya, pemimpin negara ya, itu waktu itu kan belum ada. Harriet kemudian juga mengatakan mengenai diskriminasi yang dialami sebagai perempuan. Dan nanti yang lebih tajam lagi sebenarnya ini kan berurutan ya, Mary Wollstonecraft dia punya pengalaman yang sangat tidak enak sebagai perempuan, mengalami kekerasan ya oleh pasangannya dan juga berbagai diskriminasi hak sipilnya, dan dia menulis. Itu tulisan pertama yang bisa kita temui di Eropa sekitar abad 18 ya pada waktu itu. Ide-ide ini mungkin ya dalam tradisi patriarki, jika ide perempuan yang langsung muncul pasti nggak akan dibaca dan diakui. Maka saya tidak mengatakan bahwa kemudian ide itu menjadi tidak legitimate ketika dikemukakan awalnya oleh laki-laki, tetapi kita juga berterima kasih kepada para laki-laki yang mempunyai ide juga tentang pembebasan atas penindasan perempuan gitu. Dan ini kemudian dipakai oleh para perempuan, artinya kemudian para perempuan merasa ya itu betul, aku dapat pengakuan, maka mulai muncul. Tanpa itu, mungkin tanpa situasi revolusi pencerahan ya, barangkali para perempuan yang merasa tertindas itu suaranya juga tidak terartikulasi. Oke, berarti kalau boleh aku tarik kesimpulannya sedikit, ide awal gagasannya itu adalah untuk menarik, untuk menjadikan perempuan sebagai subjek atas dirinya sendiri, baik itu di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Tapi kalau kita ngomongin masyarakat secara lebih luas lagi, tentu ada beberapa aspek dalam masyarakat, dunia kerja, dunia sosialisasi biasa yang biasa. Tapi kalau boleh bergerak agak maju dikit gitu Mbak, kalau gagasan dasarnya itu adalah mengangkat perempuan menjadi subjek, sejak kapan sih feminismenya kemudian dipahami secara berbeda oleh beberapa kelompok? Ya tentu pada mulanya sekitar abad 18, 19, 20 pengertiannya belum feminisme ya, belum pakai isme ya. Karena nanti dalam perkembangannya sudah abad 20, 21 pengertian ismenya ini menjadi ketika ada aksi politik ya, itu memang ismenya menjadi ideologi. Tetapi juga nanti filsafat sudah ada ya, tapi juga nanti lebih praksis adalah ketika masuk ke ranah ilmu sosial. Oke, itu lebih kaya, tapi itu cerita nanti abad 20, 21. Tapi pada awalnya itu sendiri feminisme ini asalnya kan dari femme ya, perempuan bahasa Perancis, dan kalau kita baca itu Fourier sebagai aktivis sosialis abad 19-an ya di Perancis itu mengangkat. Ini yang menarik ya, karena revolusi industri juga perempuan yang kemudian didorong keluar dari ranah domestiknya, rumah tangga, untuk menjadi tenaga kerja upah buruh ya di industri-industri yang bersifat masif ya, terutama adalah garment. Waktu itu di Eropa banyak sekali perempuan bekerja di industri garment. Setelah revolusi industri abad 19, maka memang semakin kelihatan banget ketidakadilan perempuan. Di rumah diperlakukan tidak adil, tetapi juga di ranah kerja itu juga mereka mengalami ketidakadilan, diskriminasi upah dan hak-hak lainnya ya. Tidak hanya dalam konteks sebagai warga negara yang berkaitan dengan hak dipilih, ya. Tidak hanya soal itu gitu ya, tapi juga sebagai tenaga kerja upahan yang sama dengan laki-laki juga dibedakan. Maka ide-ide sosialis ini kan pembebasan kelas pekerja ya, termasuk pekerja perempuan. Nah, Fourier seorang sosialis dari Prancis yang juga mulai mengagas, karena melihat pekerja perempuan itu mengalami diskriminasi habis-habisan gitu ya, termasuk kekerasan. Nah, waktu itu kemudian dalam bahasanya dia merujuk bahwa femme perempuan mengalami ketidakadilan dan mereka harus memperjuangkannya. Karena waktu itu juga ada aktivis feminis dari Prancis yang juga peduli dengan problem kelas pekerja ini, namanya Flora Tristan, itu membangun serikat-serikat buruh. Flora Tristan ini juga teman dekat atau di dalam satu circle dengan Fourier dan macam-macam itu ya, para sosialis Prancis waktu itu ya. Nah, mereka Flora Tristan ini sebenarnya seorang perempuan bangsawan, tapi dia turun gitu ya. Ikut mengorganisir serikat buruh
serikat buruh yang isinya juga perempuan. Dan dari situ sebenarnya istilah feminis itu muncul, tapi belum pakai S-nya. Ya. Jadi gerakan untuk memperjuangkan perempuan, di mana perempuan itu sendiri yang berjuang, itu mereka disebut feminis. Berarti ini sudah masuk di mana pemikiran terkait ide-ide terkait perempuan yang harus menjadi subjek ini sudah berubah menjadi gerakan ya Mbak ya. Tapi menjadi gerakan. Tapi ini kan semuanya terjadi di Eropa Mbak. Ya. Lalu bagaimana kita bisa biar kesana kita nggak cocokologi nih. Lalu apa dampaknya terkait pergerakan yang terjadi di Eropa dengan pergerakan perempuan atau feminisme yang ada di Indonesia? Kapan dia masuknya ke Indonesia dan kalau bahasaku penyesuaiannya gimana gitu loh? Saya kira bukan penyesuaian, karena tadi saya menyebut yang pertama ada pengaruh revolusi pemikiran ya, pikiran. Kedua kemudian revolusi industri ya, abad 19, maka mulai masuk kelas pekerja perempuan. Dan yang ketiga kaitan dengan Indonesia ini berkaitan dengan revolusi pembebasan nasional melawan kolonial. Nah, kita tahu bahwa awal abad 20 Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan kita juga pemerintahnya masih dikuasai oleh kerajaan Belanda. Tetapi yang menarik kan kemudian ide-ide pencerahan ini, ide-ide pencerahan dulu ya, ide-ide pembebasan perempuan ini dari Eropa memang kemudian masuk ke Hindia Belanda. Siapa yang membawa? Yang membawa adalah buku. Melalui apa? Bukan melalui kapal, tapi melalui buku. Karena pada waktu itu ide-ide itu terbukukan baik lewat novel maupun bacaan-bacaan lain. Ya. Nah, siapa yang membawa? Ini yang menarik. Yang membawa justru adalah orang-orang Belanda sendiri yang pada waktu itu sudah memang para Belanda yang bernuansa sosialis ya. Yang mereka memang sudah mengkritik ya kerajaannya atau pemerintahannya yang menjajah. Jadi kolonialisme Belanda itu sendiri nggak bulat, nggak semua orang Belanda setuju. Di dalamnya juga terdapat aktivis-aktivis yang mengkritik proses kolonialisasi dan kolonial itu sendiri atau kolonialisme bahkan itu mereka kritik. Nah, maka muncul gerakan namanya politik etis kan, yang kemudian nanti menuntut pemerintah kolonial di Hindia Belanda untuk membuat sekolah-sekolah buat menuntut perang. Nah, aktivis-aktivis ini ada perempuan. Beberapa aktivis perempuannya itu juga sudah tercerahkan atau sudah ada kesadaran feminisme gitu ya. Nah, mereka itu masuk ke Hindia Belanda ya, membawa buku dan kesadaran. Sebenarnya nanti memang yang tertulis di dalam sejarah yang bisa kita temui adalah pertemuan awalnya dengan Kartini kan. Karena bagaimanapun Kartini yang membukukan itu pertama kali. Iya, terlepas dari ketidakpercayaan orang apakah itu habis gelap terbitah terang itu betul-betul tulisan Kartini atau sudah ada editing dan lain-lain. Lepas itu tapi sebenarnya tulisan Kartini dokumennya itu memang ada dalam arsip ya. Tapi dengan demikian apakah bisa dibilang Kartini adalah feminis pertama Indonesia? Untuk dalam situasi saya sekarang sebagai feminis, maka saya akan memandang Kartini adalah feminis yang pertama. Kenapa? Pada waktu itu memang belum ada istilah feminis di Indonesia. Kenapa? Karena ide-ide memperjuangkan hak perempuan itu baru kita temukan pada Kartini. Secara historis ya. Sebelumnya kan ada Cutnyadin, Cutmutia, Christina Martatia Bowo. Ya, itu adalah orang bertubuh perempuan yang juga berjuang, tapi perjuangannya tidak membebaskan secara khusus perempuan. Idenya itu ide melawan kolonial gitu ya, tetapi bukan ide melawan patriarki. Ini yang membedakan gitu. Nah, kita suka kacau ya di sini ya, seakan-akan bahwa saya pernah itu didebat ya oleh banyak pihak tentunya, bahwa feminisme itu sudah jauh-jauh hari, bahkan mereka menunjukkan zaman Majapahit sudah ada. Feminisme kan sudah ada raja perempuan, Tribuana Tunggadewi, Ratu Sima, bahkan jauh sebelum Majapahit. Itu kan mereka feminis. Saya bilang, nah ini kesalahkaprahan, anakronistik. Tidak, mereka memang perempuan tubuhnya, tapi idenya tidak membela atau memperjuangkan perempuan secara hak perempuan. Itu yang penting. Feminisme itu gitu ya. Jadi feminisme itu
sebagai satu arti adalah memang satu paham atau satu ilmu atau satu aksi politik yang secara khusus membebaskan atau memperjuangkan hak-hak hak-hak perempuan. Meskipun ada Meskipun itu laki-laki, meskipun yang memperjuangkan itu laki-laki, tapi sepanjang dia bukan hanya memungut ya, melandasi pikirannya, perspektifnya dengan feminisme dan secara praktik di dalam praktek politiknya memperjuangkan, dia bisa kita sebut feminis. Tidak harus perempuan kemudian sebagai satu ideologi ya. Tetapi yang diperjuangkan basisnya memang perempuan, tidak hanya tubuh, tapi perempuan sebagai satu desire, sebagai satu kedirian yang memang mengalami penindasan. Maka saya pada titik posisi saya sampai saat ini sebelum menemukan data baru, saya kok masih melihat memang Kartini lah feminis awal itu dalam kondisi di mana masanya masih masa penindasan kolonial, masa kolonialisme dan juga feodalisme ya. Tapi menjadi agak lucu gini Mbak, kita menyebut Kartini adalah feminis pertama perempuan, tapi persis dia hidup di tengah situasi yang dia tolak. Dia adalah istri kesekian dan ibunya dia adalah istri kesekian gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian mengatakan, oh ya dia hanya marah pada situasinya, dia ada kemarahan itu, kita pun juga pasti akan merasakan kemarahan itu. Dia hanya marah kepada situasinya dan dia hanyalah perempuan yang privileged enough untuk menuliskan itu dan kemudian bisa disebarkan karena jabatan bapaknya pada saat itu yang memungkinkan tulisan-tulisan dia tersebarluaskan dan korespondensinya dia yang memungkinkan itu menjadi tersebarluaskan. Tapi apakah alasan-alasan itu kemudian bisa mematahkan pendapat Mbak Yuyut sendiri bahwa Kartini tetaplah seorang feminis? Yang harus dijernihkan adalah pengertian marah. Apakah marah? Barangkali bukan marah sebenarnya, tetapi hampir semua orang yang melakukan pemberontakan dalam latar belakang apapun, bahkan yang bukan feminis, perang, bahkan perlawanan terhadap kolonial di Hindia Belanda, itu memang dilandasi oleh satu perasaan, bukan kemarahan ya, satu perasaan ketertindasan, satu perasaan diperlakukan tidak adil. Demikian halnya juga dengan Kartini, bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil, tetapi kemudian dia merasa bahwa itu tidak adil. Pengenalannya dari mana? Pengetahuannya diperoleh dari mana? Nah, itu merupakan kombinasi dari pengalaman dia sendiri. Dia melihat ibunya yang cuma selir ya, disuruh beranak dan jadilah dia sebagai anak. Kemudian ibunya cuma pembantu rumah tangga, tapi dia karena anaknya bupati, tapi dia dipelihara oleh ayahnya dan kedudukannya berbeda. Itu dia sudah merasa ini kok tidak adil, kok berbeda. Kok aku menjadi seorang bangsawan, ibuku tidak terangkat apapun. Pada aspek feodalisme itu aja dia sudah merasa. Belum lagi kemudian dia melihat sekelilingnya. Kok perempuan-perempuan tidak lebih dari menikah, bodoh, dipoligami dan sebagainya. Tapi kan pengalaman itu belum dia ketahui sebagai sebuah pengetahuan ketika dia belum membaca. Nah, cukup menarik, Kartini bahkan sejak sebelum dipingit itu kan dia berkenalan dengan seorang nyonya residennya yang sering membawa buku-buku bacaan buat Kartini ya, buku komik. Dia seorang pembuat komik gitu ya, buku-buku bacaan. Dan itu Kartini senang gitu ya, karena aku membaca pengetahuan dari Eropa tentang anak-anak, anak perempuan, anak laki-laki, dan dia juga sekolah ya, dan dia bahasa Belandanya kan bagus ya, karena dia sempat untuk sekolah Belanda. Nah, kemudian tidak hanya itu, selanjutnya nanti banyak tamu-tamu dari ayahnya yang pendukung politik etis itu yang juga membaca buku-buku bacaan. Nah, saat dia dipingit ya, itu ada novel yang nanti akan menurut saya mengidentifikasi problem dia seperti problem di dalam tokoh novel itu. Itu sebuah novel karangan waktu itu disebutnya Nyonya Bukong ya. Nyonya Bukong itu tentang seorang perempuan di situ yang ingin sekolah hukum tetapi tidak boleh oleh ayahnya. Lalu dia berkenalan dengan seorang aktivis ya, dan aktivis inilah yang mendorong dia
keberanian dan kesadaran untuk melawan ya Oke. tradisi di Belanda itu sendiri, sehingga kemudian dia menjadi aktivis feminis dan berkenalan dengan ide-ide feminisme di Belanda waktu itu. Ini cerita ya novel, tapi sebenarnya bapaknya juga ada pengalaman Pribadi penulisnya. bisa jadi seperti itu ya. Dan kemudian dalam kenalannya hubungan dengan gerakan feminis di Belanda saat itu, dan juga kawan dekatnya yang laki-laki yang kemudian nanti menjadi pacar atau suami, dia akhirnya dengan kekuatan, dengan keyakinannya, aku harus sekolah hukum. Kenapa? Karena aku harus membela banyak masalah perempuan berkaitan dengan hukum, terutama hukum perkawinan. Perempuan nggak bisa sekolah. Dia ditentang oleh ayahnya, diketawain oleh lingkungan para perempuan di Belanda waktu itu. Apaan sih perempuan sekolah hukum jadi apa? Diketawain, padahal itu di Belanda ya, abad 19. Tapi kemudian dia sekolah dan dia berhasil, dan dia menjadi pengacara yang membela hak-hak perempuan. Novel ini karyanya Bukov ya. Ini menginspirasi Kartini kemudian. Ini menginspirasi Kartini atau meneguhkan. Ini yang aku cari. Iya, aku ingin seperti tokoh di dalam cerita ini. Jadi karena dia merasa pengalamannya tadi yang dia tidak tahu pengalaman perasaan ketertindasan itu apa, tapi dia merasakan. Tapi begitu membaca, pengalaman itu bertemu dengan pengalaman yang lain menjadi pengetahuan. Dan itulah yang kemudian membangun kesadaran subjektif dia sebagai perempuan. Pertama adalah kalau begitu aku harus sekolah. Cuma sekolah yang dipilih oleh Kartini adalah menjadi guru. Kenapa? Karena perempuan di lingkunganku, termasuk juga di kalangan kelas bawah, abdi dalamku itu bodoh-bodoh, nggak ngerti aksara. Kalau orang perempuan ngerti aksara, maka dia bisa membaca ilmu pengetahuan. Walaupun itu novel, itu kan pengetahuan gitu ya. Nah, jadi apa itu? Itu kesadaran Kartini. Jadi kesadaran itu sendiri merupakan satu proses subjektif yang menarik. Merupakan pertemuan atau sintesis ya, kalau mau pakai istilah itu, antara pengalaman dengan bahan bacaan. Dan itu menciptakan pengetahuan baru. Jadi di sini memang revolusi yang lain yang namanya revolusi alat cetak gitu, ini berpengaruh loh di dalam mengembangkan ide-ide feminisme. Mungkin kalau Gutenberg ya tidak menemukan mesin cetak itu, maka ide-ide itu tidak tercetak, tidak terbukukan gitu loh. Sedemikian rupa sehingga buku-buku yang tercetak di Eropa itu bisa ke bawah ke Hindia Belanda dan dibaca oleh seorang di Jepara yang bernama Kartini. Tapi itu kan Kartini ya, awal 1900-an, awal 1900-an. Lalu bagaimana kemudian pergerakannya dari kesadaran terkait subjek, bahwa perempuan adalah subjek yang juga memiliki hak dan kewajiban yang bisa diperjuangkan, kemudian bergerak menjadi urusan politis, bahwa perempuan adalah tiang negara. Ini perjalanannya gimana nih Mbak, biar kita nggak patah? Ya, saya masih titik tolak supaya nggak anakronistik ya ke Kartini. Memang Kartini ide ya, yang kebetulan dia bisa menulis karena dia mampu berbahasa bagus, dan buku bacaan yang dibaca itu sastra, banyak sastra ya. Sebenarnya ketika kemudian dia diharuskan menikah, itu Kartini memang tidak bisa menolak. Ingat ya, masa Kartini organisasi modern Hindia Belanda belum tumbuh. Jadi Kartini itu sendiri gitu ya, kesadarannya itu kesadaran pribadi yang sendiri. Dan itu pun kalau kita lihat bagaimana konflik batin dia ya untuk menikah, apalagi di poligami, itu juga luar biasa. Padahal dia juga melawan perkawinan muda dan juga poligami. Tapi itu kan semua belum ada ranah ruang untuk memperjuangkannya. Bahkan bagaimana kan belum. Idenya sederhana, aku bikin sekolah. Dan dia kemudian mulai melihat ketika yang akan dikawinkan dengan dia ini menyetujui ide-ide dia untuk bikin sekolah, dia mau. Komprominya itu di situ. Walaupun dia nanti istri kesekian, tapi suami ini memberi ruang Kartini untuk bikin sekolah. Maka Kartini mau. Itu yang jarang dibaca oleh banyak orang di tulisan Kartini. Mau, dan setelah menikah
Kartini bikin sekolah dan siapa muridnya itu baru 7. Anak-anak abdi dalamnya itu para perempuan. Dia ajari aksara ABC. Problemnya kan Kartini mati muda. Setelah melahirkan dia meninggal, sehingga kita tidak tahu lagi kelanjutan perjuangannya seperti apa nanti, apalagi setelah organisasi modern di Hindia Belanda lahir setelah Budi Utomo. Mungkin kalau umur Kartini itu panjang, dia ketemu Budi Utomo akan lain lagi ya perjuangannya. Tapi oke, ide itu diteruskan. Saya membaca banyak biografi para aktivis perempuan nanti ya, terutama yang nanti menggagas Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928, dan selanjutnya semua aktivis perempuan ini hampir semua membaca Habis Gelap Terang karyanya Kartini. Apalagi waktu itu Van Deventer sebagai bagian dari politik etis ya, aktivis politik etis kan membentuk sekolah Kartini namanya. Sekolah Van Deventer itu juga nanti punya nama lain, Sekolah Kartini. Di situ ide Kartini dikembangkan. Dan ini untuk perempuan, khusus untuk perempuan. Ini kan berkembang di seluruh Hindia Belanda, di Sumatera yang kuat Sumatera, Jawa, kemudian Minahasa, dan kemudian juga Timur Barat, Kupang daerah sana ya. Nah, hampir semua membaca Habis Gelap Terang. Tapi kalau begitu berarti ada orang-orang yang secara tidak langsung melanjutkan ide Kartini, dan apakah orang-orang tersebut kemudian bisa disebut sebagai feminis selanjutnya dari Kartini? Ya, saya kira feminis yang lebih menunjukkan praktek sosialnya, walaupun juga mereka adalah kalangan bangsawan, karena itu yang mungkin ya. Seperti contoh Dewi Sartika, Dewi Sartika itu dari Jawa Barat ya, kemudian Maria Walando Maramis itu dari Minahasa ya. Itu semua kelas priayi. Memang kalau nggak kelas priayi nggak mungkin punya akses terhadap pengetahuan, karena nggak akan mungkin bisa sekolah Belanda bisa membaca aksara dan berbahasa internasional seperti Belanda sehingga bisa membaca pengetahuan, kan nggak mungkin. Dan yang menarik, rata-rata era pasca Kartini itu awal-awal 1900-an ya, 1905, 6 dan sebagainya. Ini kan sudah ada sekolah Kartini juga ya. Itu mereka nanti melanjutkannya ke pendidikan. Dewi Sartika memulai dari pendidikan, Walando Maramis memulai dengan pendidikan, dan nanti lebih termasuk yang juga Rahma El Yunusiah yang dari Minangkabau itu juga pendidikan. Nanti lebih maju lagi dari pendidikan, di atas 1910 menarik, muncullah para jurnalis perempuan yang membangun media. Jadi dari pendidikan ini urut-urutan ya yang menarik ya, kesadaran perempuan secara politiknya ya, atau di dalam praksis ya. Antara pengetahuan di dalam praktek sosial dan politiknya, dari Kartini ide yang masih tertulis kemudian menjadi sekolah-sekolah, dan itu seperti riak yang bergelombang gitu ya, gelombangnya tersebar ke beberapa wilayah di Hindia Belanda ya. Kemudian mulai ada praktek sosialnya, mereka yang sekolah-sekolah itu mulai praktek sosial, mulai dari membangun sekolah untuk perempuan, sampai akhirnya nanti membangun media, menjadi jurnalis. Contohnya Rohana Kudus juga ya di Minangkabau, bahkan termasuk Maria Walando Maramis itu yang di Minahasa juga nanti punya media. Sesudah media, mereka membangun organisasi perempuan untuk pertama kali. Itu kan Perempuan Mardika ya tahun 1912. Tapi sebelumnya, setelah 1908 dalam sayap Budi Utomo, ini ada sayap perempuan. Jadi sebelum organisasi perempuan khusus itu ada sayap perempuan. Apa tugasnya? Bikin sekolah sebelum ini. Dan nanti di dalam sayap Budi Utomo ini nanti akhirnya juga bikin media. Media itu muncul di atas 1910, termasuk juga organisasi yang khusus perempuan. Kalau ngomongin soal media, terus soal organisasi yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang memang bersekolah, Kartini menjadi terkesan elitis. Tapi kemudian seperti ada penitensi bahwa dia tidak kemudian terlihat elitis dengan membangun sekolah-sekolah tersebut. Apakah ini kemudian punya hubungan timbal balik dengan secara tidak langsung menyebutkan Kartini nggak elitis kok, nyatanya pemikiran itu tetap bisa dijangkau oleh orang-orang yang tidak satu strata ekonomi atau sosial dengan dia? Hampir di semua ya gerakan, tidak hanya gerakan feminis, bahkan gerakan apapun, bahkan gerakan filsafat ya, semuanya itu
lahir dari ide dan itu pemilik idenya adalah para elit. Apakah elit itu bangsawan dalam konteks strata kelasnya, ya, atau dalam strata rasnya dia adalah kulit putih kalau kita bicara Hindia Belanda ya, atau dalam strata yang lain adalah dia para profesional, atau dalam strata pengetahuan dia adalah pemilik pengetahuan. Mungkin artinya kaum terpelajar. Mungkin elitis di sini maksudnya adalah orang-orang yang ada satu hal yang dia miliki dan tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Ya, karena aktivis pembebasan nasional di Indonesia pun rata-rata, kalau saya bicara awal di kalangan Budi Utomo itu siapa? Para priayi yang sekolahan kan, bisa sekolah sampai tinggi, stofia dan sebagainya. Tapi itu sangat saya tidak problem ketika di dalam praktek politiknya yang mereka perjuangkan justru yang paling tertindas. Jadi pengertian elitisnya ini kalau kita bicara itu asal usul kelasnya itu nggak masalah, ya, asal usul kelas. Tetapi ide pembebasannya justru persis ketika itu untuk membebaskan yang paling tertindas, rakyat kecil, petani, buruh, perempuan atau yang lainnya, ya. Maka menurut saya ide itu menjadi tidak elitis. Kalau kita tengok ya dalam masa pergerakan nasional, hampir semua tidak elitis karena mereka ke bawah, termasuk juga para aktivis perempuan kita pasca Kartini ya. Mereka banyak ke bawah mendidik rakyat yang nggak bisa sekolah sampai HIS ya, waktu itu kan HIS cukup ini ya, tapi cuma sekolah SD atau sekolah kecil atau nggak bisa sekolah, maka sekolah alternatif yang dibangun oleh organisasi perempuan itu menjadi luar biasa, bermakna politik, budaya, sosial, karena kemudian pada melek huruf, dan itu untuk mereka yang sama sekali untuk kelas yang tidak bisa akses apapun untuk sekolah pada saat itu. Nah, maka ini kan gak elitis ide itu, ya kan? Itu ide ke bawah. Bahkan sebenarnya lebih maju lagi. Setelah 1918-17, ketika mulai banyak serikat-serikat buruh perkebunan bermunculan, kan perkebunan industri perkebunan, industrialisasi di Hindia Belanda yang pertama kali itu kan perkebunannya itu sekitar 18 sekian gitu ya, 1860-an gitu ya. Banyak buruh kan, termasuk para perempuan yang kemudian sangat tertindas di dalam perkebunan itu, dan kemudian mulai muncul serikat-serikat buruh perkebunan yang dibangun juga oleh para intelektual Hindia Belanda ya, Darsono, Semaun dan sebagainya. Di situ juga kemudian perempuan terorganisir, perempuan buruh perkebunan. Sayang ini belum banyak tercatat oleh sejarah ya. Tapi secara oral history itu banyak dimunculkan aktivis perempuan buruh perkebunan. Ya. Cuma kemudian aktivis, artinya sudah nambah lagi ya agenda feminisme ya di masa pergerakan nasional. Tapi media, sekolah, media dan yang lainnya ini termasuk dalam konteks buruh gitu, tapi buruh perkebunan, termasuk buruh tebu, buruh pabrik tebu itu ya, pada waktu itu kan banyak ya. Itu sudah mulai masuk ke masyarakat dengan tataran paling rendah sekalipun. Ya, itu kan sangat rendah ya. Dan mereka yang membela itu kan juga dari kelas sosial kaum terpelajar kan. Iya. Tapi tadi mereka turun gitu ya, organisir, maka tumbuhlah yang namanya intelektual organik ya, atau bahasa sekarang Gramsci intelektual organik. Tapi kader-kader yang berkesadaran gitu, yang dari kelas bawah itu sendiri atau dari buruh itu sendiri. Kalau dengan demikian ini mungkin akan terdengar problematik ya Mbak ya. Kalau misalnya menyebut bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak perempuan, setiap orang yang mengangkat nilai-nilai tentang subjektivitas perempuan bisa disebut feminis. Ini mungkin akan ada beberapa orang yang akan cukup agak ngomel ya. Soekarno kan mengadakan kursus perempuan di Jogja 1948. Tujuannya memang untuk mengajak perempuan untuk berpartisipasi dalam proses kemerdekaan Indonesia. Tapi kemudian ini balik lagi, ini problem yang mungkin akan kemudian tidak disepakati oleh banyak orang. Apakah kita bisa menyebut Soekarno sebagai seorang feminis juga, meskipun tujuannya dia mengadakan kursus tersebut adalah untuk partisipasi politik terhadap agenda politiknya dia?
Untuk soal ide dalam memberikan apa itu. Nah, begini saya akan mendudukkan lagi kepada Soekarno. Tadi di awal saya mengatakan bahwa bagi mereka siapapun laki perempuan sepanjang perspektifnya dan aksi politiknya atau praktek politiknya itu memperjuangkan hak perempuan, kita bisa dia sebut feminis. Cuma nanti kadarnya akan bermacam-macam kadarnya ya, karena juga nanti ada yang tetap menjadi seorang feminis yang dia perjuangannya hanya di ranah memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan dalam arti hukumnya, hanya di situ, nggak pernah turun ke bawah gitu ya. Pokoknya yang penting hukumnya berubah gitu ya, ada yang seperti itu kan, nanti juga seperti itu ya, bahkan sampai sekarang ya. Dan itu zaman di pergerakan nasional itu udah kelihatan juga. Tapi ada yang tidak puas hanya dengan itu, dengan hukum itu, tetapi juga memperjuangkan hak perempuan sebagai kelas pekerja. Ada yang sampai ke situ ya. Nah, itu pasti ke bawah banget. Ada yang cuma sampai puas yang penting perempuan sekolah ya. Nanti itu disebut ide-ide feminis liberal ya. Pokoknya perempuan sekolah, kemudian secara hukum hak-hak kewarganegaraannya diakui gitu. Itu nanti gerakannya disebut feminis liberal. Tetapi ada yang nggak cukup, itu nggak akan membebaskan perempuan, karena perempuan toh sekarang ini di masa industrialisasi, di masa kapitalisme bahasa lainnya, itu perempuan ini juga menjadi tenaga kerja upahan, dan itu juga problemnya rumit dan berat gitu loh. Dan hampir semua perempuan pada akhirnya menjadi buruh kan, buruh apapun gitu ya, bahkan buruh batik pada saat dulu ya, dan lain-lain. Nah ada yang turun itu nggak bisa, pembebasan justru dalam posisi dia sebagai kelas pekerja, perjuangan kelasnya kan, maka kemudian mereka turun mengorganisir, dia memberikan pendidikan, mengorganisir dan lain-lain. Nah, ide-ide gerakan praktek politik seperti ini nanti disebut nanti dalam arti setelah tahun 70-an ya, karena kan diformulasikannya feminisme lebih luas lagi itu tahun 70-an. Itu sebagai feminis sosialis. Itu ya, ide-ide ini. Tapi kemudian ada yang tapi nanti dalam perkembangannya apapun idenya dalam konteks pembebasan nasional itu mereka bisa bertemu, karena dua pertemuan itu yang menarik adalah ide-ide demokratik ya, memperjuangkan hak perempuan sebagai warga negara, dan yang lain adalah ide-ide sosialis, memperjuangkan hak perempuan sebagai buruh, sebagai tani dan lainnya. Nah ini bukan hanya inspirasi, itu juga masuk di Indonesia, sempat masuk di Kongres Perempuan, tetapi sebelumnya di Eropa itu kan masuk di konferensi perempuan pertama di sedunia tahun 1910 yang nantinya itu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret yang akan datang ini. Itu kan menggabungkan bagaimana ide demokratik dan ide sosialis menjadi agenda perjuangan perempuan. Di Indonesia demikian juga, cuma sayangnya begini, pada saat tahun 22 Desember 1928 ketika Kongres Perempuan pertama di Indonesia, yang bisa datang pada saat itu adalah para feminis membawa ide-ide demokratik. Lalu yang ide sosialis kemana? Ditangkepi. Ide sosialis yang baru siapa juga? Nah, nama-nama itu mungkin kurang populer ya, tapi ada beberapa nama saya hanya mendengar, tapi memang nama kurang populer. Tetapi begini, ide-ide sosialis ini kan kemudian pada tahun 1926 disebut Belanda sebagai pemberontakan PKI 1926. PKI 1926. Karena ide-ide sosialis ini bertemulah dengan pembentukan partai. Waktu itu kan semua partai bisa dong. PKI juga partai legal pada saat itu, seperti juga partai Indisi Parti dan yang lain-lain. Nah, feminis yang punya ide sosialis itu bergabung di situ. Kemudian melakukan yang disebut Belanda pemberontakan, pada sebenarnya perlawanan. Dari mana perlawanan itu? Dari perkebunan dan juga pertanian di Garut beberapa. Maka waktu itu terkenal juga misalnya istilah aksi caping kropiok, jadi para perempuan pakai caping tani itu di Semarang dan lain-lain, itu dipimpin oleh para perempuan. Nah, mereka kemudian ditangkapi setelah aksi
yang disebut Belanda pemberontakan, bahkan sekarang masuk ke sejarah nasional kita disebut pemberontakan PKI 26. Waktu itu belum ada negara Indonesia loh ya, kita masih Hindia Belanda, tapi kok masuk sejarah nasional. Nah itu para perempuan aktivisnya ini yang notabene adalah buruh perempuan itu ditangkapi. Maka pada tahun 1928 mereka nggak bisa hadir di dalam kongres. Itulah saya pernah mendapat pertanyaan, mengapa di dalam kongres perempuan tidak ada agenda perjuangan buruh? Kalau boleh saya jawab seperti ini. Karena pada ditangkap sehingga pada saat habis Sumpah Pemuda 22 kongres pertama itulah ya 22 Desember 28 mereka tidak bisa hadir. Maka suara dari buruh nggak muncul. Yang ada adalah suara-suara dari suara-suara demokratik, bagaimana perempuan sekolah, bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana melawan perkawinan muda, melawan poligami dan sebagainya. Yang waktu itu termasuk ini nggak sih Mbak ngurusin soal peraturan perempuan boleh nikah usia berapa? Awalnya di situ kan? Kalau pada Kongres 28 belum ada ketetapan. Karena nanti perjuangan atau mandat dari Kongres untuk memperjuangkan hukum perempuan, hukum perkawinan itu dimulai setelah Kongres ketiga di Bandung tahun 38. Di situ nanti seorang tokoh ahli hukum pertama, sarjana hukum pertama Hindia Belanda yang sekolah di Leiden ya, namanya Maria Ulfa. Itu mulai aktif dan dia nanti pegang Komisi Hukum Perempuan dan mulai disitulah dia merintis perubahan-perubahan hukum perkawinan, termasuk pertama pada saat akad nikah, waktu itu hukum Islamnya perempuan harus hadir pada saat akad nikah. Kemudian perempuan perceraian, perempuan boleh mengajukan perceraian. Nah ini perubahan-perubahan atau reformasi hukumnya seperti itu. Tapi itu setelah 38 ya. Kalau ngomongin pergerakan-pergerakan perempuan pada saat itu amat sangat progresif ya Mbak ya. Tapi kemudian saya produk Orde Baru. Saya lahir 90-an gitu. Tapi pada saat saya kecil tuh yang saya ingat itu adalah kalau kita mau balik lagi kepada Kartini sebagai tokoh feminis pertama di Indonesia dan dengan pergerakan-pergerakan dan pemikiran yang progresif, lalu terusan-terusannya juga cukup progresif. Justru pada saat saya kecil, pada hari Kartini saya cuma pakai baju kebaya. Ada reduksi yang sebegitu ekstrimnya terhadap pergerakan-pergerakan perempuan yang dari tadi Mbak menggambarkan sebagai pergerakan perempuan, perjuangan perempuan itu sangat mereka melawan, mereka turun, mereka melawan, mereka teriak, kalau bisa bawa Pak Arif deh gitu kan. Tapi kemudian ada reduksi habis-habisan. Ini kan jadinya kan kayak ada satu patahan Mbak dalam gerak kronologi sejarah, dalam gerak pemikiran. Siapa yang mematahkan? Kalau saya boleh secara bodoh mempertanyakan itu. Tapi yang maksudku yang pertama itu adalah berarti pergerakan feminis, berarti pergerakan perempuan ini dilumpuhkan. Ya, tentu dari setiap fase kekuasaan akan begitu. Karena saya adalah produk Orde Baru. Saya akan mengatakan, saya akan mengasosiasikan itu dengan pemimpin zaman tersebut. Lalu bagaimana kita bisa menarik relevansi antara apa yang sudah dilakukan Kartini, apa yang sudah dilakukan tadi Mbak sudah bilang Rohana Kudus, pergerakan-pergerakan progresif mereka yang kemudian sempat patah. Bagaimana saya bisa menarik itu kepada teman-teman saya yang berada dalam patahan zaman tersebut? Patahan itu kan tentu berbagai macam ya, kondisi-kondisi yang menyebabkannya. Ingat puncak itu di sini adalah satu kesepakatan bulat ya, menjadi satu, bahkan sebagai satu nation yang namanya bulan Indonesia itu kan sejak Sumpah Pemuda 1928 ya. Dan kemudian nanti perjuangan perempuan yang menarik setelah kongres pertama itu menyatakan perjuangan perempuan adalah bagian dari perjuangan melawan kolonial. Jadi perjuangan nasional juga, pembebasan nasional tadi yang saya mengatakan revolusi pembebasan nasional. Nah, ide-ide itu bahkan nanti juga hak dipilih perempuan itu merupakan mandat dari
Kongres ketiga di Bandung 1938, ide-ide itu sempat muncul sangat luar biasa ya dalam prakteknya, termasuk juga sebagai satu deklarasi, satu kesadarannya sampai tahun 40-an. Lalu dihancurkan. Kalau boleh saya bilang itu puncak-puncak sampai tahun 40-an, puncak-puncak dari mulai Kartini pergerakan nasional ya. Terus untuk perempuan itu sampai 40-an, lalu hancur. Siapa yang menghancurkan? Maksudnya Jepang. Maksudnya Jepang itu tidak hanya membuat kondisi perjuangan yang berbeda, karena kemudian banyak yang harus aktivis, termasuk perempuan harus berjuang di bawah tanah. Ya. Tetapi juga Jepang sendiri juga telah mendomestifikasikan organisasi perempuan. Jadi waktu Jepang masuk kan 42 ya, aksi-aksi perempuan yang luar biasa tadi ya, di mana setelah tahun 38 itu kan juga ada 4 perempuan yang akhirnya bisa menjabat sebagai kayak DPR daerah gitu ya. Salah satunya bernama Emma Direja dari Bandung. Itu mandat ya. Jadi mereka jadi soal hak dipilih perempuan, keterwakilan perempuan itu bukan saat-saat ini aja, itu sudah diperjuangkan sejak 38. Dan terpilihlah 4 perempuan sebagai anggota Dewan Kota Raja, istilahnya kayak anggota DPRD gitu ya. Ada yang di Bandung, di Semarang, di Cirebon, dan juga di Surabaya. Ada 4 orang. Oke. Itu kan saya mengatakan puncak keberhasilan ya. Kalau boleh itu disebut puncak, milestone-nya. Karena sesudah itu dihancurkan oleh maksudnya Jepang. Pertama, Jepang itu kemudian menjadikan para perempuan ini, terutama kan aktivis perempuan kemudian akhirnya kawin menjadi nyonya, suaminya rata-rata pamong peraja itu kalau sekarang PNS ya. Maka aktivis perempuan yang istrinya suaminya PNS itu kemudian diorganisir ke dalam sebuah organisasi istri namanya Fujinkai. Nah kayaknya nanti Fujinkai ini juga menjadi inspirasi di era Orde Baru ya, untuk mengorganisir istri-istri ABRI, pegawai negeri, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan nanti PKK untuk istri non ABRI dan non pegawai negeri. Tapi oke, tadi jadi aktivis penulis kan menjadi lumpuh dalam penjajahan baru. Mereka diorganisir ke dalam Fujinkai yang kegiatannya apa? Jahit-menjahit untuk kepentingan tentara Jepang. Jadi jahit pakaian, ngumpulin logistik, semua untuk kepentingan perang di Jepang. Oke, yang nggak mau diorganisir di dalam Fujinkai yang melawan menjadi apa? Aktivis bawah tanah, underground. Itu menarik. Cuman saya ketemu beberapa aktivis yang dahulu ikut di dalam gerilya bawah tanah melawan Jepang. Sayangnya rata-rata mereka tidak mau diinterview bagaimana kondisi dalam gerakan bawah tanah. Mereka bilang rata-rata namanya gerakan bawah tanah, masa yang harus dikatakan ya nggak bisa gitu ya. Apapun itu rahasia sejak dulu sampai sekarang. Nah saya menghadapi itu sehingga saya sendiri tadinya tertarik untuk menulis sejarah oral history gitu ya. Mumpung waktu itu sekian 10 tahun yang lalu 15 itu masih ada yang hidup, tapi rata-rata keberatan, jadi nggak punya dokumen. Tapi oke, intinya saya cerita dari mereka yang mereka nggak mau ditulis itu yang nggak mau difujinkai-kan atau memang waktu itu masih sendiri gitu dan memilih perjuangan yang berbeda. Mereka turun aktif di dalam gerakan bawah tanah, dan rata-rata yang menarik dari perempuan tanpa peranannya waktu melawan Jepang. Kurir politik. Ini yang menarik. Kurir itu penghubung politik. Jadi itu kan waktu dalam masa gerilya antara kelompok satu dengan kelompok lain, apalagi untuk menyadap informasi, kan butuh kayak mata-mata katakanlah ya. Pertama dia sebagai penghubung antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan yang kedua menjadi mata-mata. Mata-mata itu apa bahasa lainnya? Spy, tapi enggak bahasa Indonesia apa mata-mata ya? Mata-mata, agen, tapi agen Republik ya, agen melawan Jepang. Jadi perempuan ngumpulin informasi di pasar dengan apa-apa. Itu yang bahasa saya kurir politik, mungkin itu paling tepat. Modus operandinya kurang lebih sama kayak ini ya. Kalau aku boleh agak lompat jauh ya.
Kayak Gerwani ya. Gerwani Beda. Oke. Gerwani itu sudah legal. Ini kan gerakan bawah tanah melawan Jepang, kan bawah tanah yang mungkin. Ya nggak bawah tanah menjadi Fujinkai yang harus manut pada instruksi Jepang. Yang ibu-ibunya menjadi anggota Fujinkai, saya pengarai anak-anaknya yang sekolahan itu nanti ditipu daya Jepang menjadi Jukun Ianfu. Jukun Ianfu adalah perempuan-perempuan yang ditipu Jepang akan dikasih beasiswa sekolah di Singapura, tapi sesungguhnya dijadikan budak seksual untuk melayani tentara Jepang. Ini kecurigaan saya. Saya membaca dokumen dan menghubungkan, saya belum menemukan narasumber yang mengatakan iya, tapi dugaan saya. Antara lain karena rata-rata orang tua Jukun Ianfu adalah priai-priai atau PNS. Kalau sekarang misalnya PNS gitu lah. Nah kalau istri PNS mau nggak mau mereka harus masuk Fujinkai. Berarti kan ini anak-anak Fujinkai yang Jukun Ianfu ini. Oke, ini satu cerita. Ini kan kemudian penghancuran ya. Puncak dari gerakan perempuan yang sudah berhasil ada keterwakilan perempuan di dalam parlemen ya. Parlemen Hindia Belanda hancur semua. Sekolah-sekolah hancur semua tiap Jepang. Setelah Jepang pergi 45 kita mendeklarasikan kemerdekaan, mulai muncul lagi, tapi kan kemudian kita perang lagi ya. Perang kemerdekaan yang cukup panjang sampai 49, sehingga nggak muncul lagi, semua perempuan kan kemudian ikut perang. Nah di sini mulai muncul peranan perempuan di dalam masa revolusi itu. Selain kurir politik yang saya sebut, itu adalah di dapur umum atau di palang merah. Tapi mereka masuk ke grill ya, medan grill ya. Itu menarik ya. Tapi sudah ada yang jadi menteri ya. SK Trimurti jadi menteri perburuhan pada era Perdana Menterinya Amir Sarifuddin. Kemudian Maria Ulfah yang dulu memperjuangkan hukum perempuan itu menjadi menteri sosial di masa kabinet Syahrir. 7 tahun berapa gitu ya. Sudah ada yang jadi menteri gitu ya. Indonesia kan udah merdeka, tapi di lain itu pada gerilya lagi kan melawan Belanda yang mau datang. Nah, itu sampai 49 dan 50 kita betul-betul sesudah konferensi meja bundar kita merdeka baru muncullah organisasi perempuan lagi. Yang kemudian harus menata kembali yang kamu sebut keterputusan, ketercabikan dari sejarah sebelum mulai lagi. Dan ramai itu dahsyat karena kemudian nanti mereka berhasil membuat naskah tentang undang-undang perkawinan ya. Hancur lagi setelah tragedi 1965 atas nama pemerintah Orde Baru mengganjak pemberontakan PKI lagi itu ya. Kemudian hancur lagi kan seperti masa Jepang, semua aktivis perempuan difujinkai-kan ke dalam Dharma Wanita dan Dharma Berdiri. Baru muncul lagi gerakan baru para feminis 1980. Ini feminis era baru yang sudah memahami feminisme sebagai ilmu pengetahuan dan praktek politik. Nah, kamu generasi pasca feminis, kesadaran feminis 1980-an. Itu juga kakak-kakak saya juga ya. Kita ini berlanjut. Maka memang wajar kalau kamu mengalami ketercabikan atau keterputusan sejarah feminisme sejak Kartini masa pergerakan, masa revolusi, masa tahun 50-an. Yang paling berasa itu adalah peyorasi terhadap gerakan perempuan. Bahwa kemudian perempuan-perempuan yang melakukan gerakan itu lebih diasosiasikan sebagai perempuan-perempuan emosional yang marah dan irasional. Ada peyorasi seperti itu, dan kalau aku sendiri aku merasa bahwa peyorasi tersebut terjadi persis karena gerakan-gerakan perempuan yang cukup progresif kemudian dimatikan. Pertama-tama yang tadi mungkin aku agak salah konteks sedikit, pada saat Gerwani dihancurkan lalu kemudian penghapusan terhadap kerja-kerjanya mereka dianggap mereka dianggap sebagai salah satu pembunuh yang berperan serta. Kemudian kan ada pergeseran. Bagaimanapun sebagai seorang anak aku belum bertemu tuh terhadap pandangan feminis yang kemudian sudah menjadi akademisi dan menjadi bagian dari akademis. Ada
pergeseran-pergeseran yang seperti itu. Tapi kan di satu sisi kemudian kalau kemudian sudah ada feminisme, kalau ajaran-ajaran terkait pergerakan perempuan itu sudah masuk menjadi dalam ranah akademis, artinya kan ini penting juga dong masuk dalam ranah kurikulum, supaya setidaknya tidak ada lagi produk-produk seperti saya gitu loh, yang ada patahan yang kemudian tidak bisa kita jelaskan gitu. Ada pentingnya, tapi kalau kita mau memasukkan program feminisme, pengertian-pengertian dan pelajaran-pelajaran terkait pergerakan perempuan, apakah cukup hanya dari pelajaran-pelajaran sejarah yang kita terima sepanjang? Sebenarnya kalau untuk era Desti sendiri yang kamu sebut mengalami peyoratif itu peyoratif macam apa yang pernah kamu terima, kamu dengar? Misalnya apa contohnya? Pergerakan perempuan turun ke jalan misalnya. Ini kita akan bahas. Nah, waktu kejadian 98 itu saya masih kecil, tapi saya cukup ingat. Tapi kemudian yang saya anggap itu adalah pada saat ibu-ibu itu turun ke jalan, narasinya itu bukan narasi-narasi yang cukup rasional bahwa mereka memperjuangkan pembebasan untuk anak-anak mereka. Tapi narasinya itu kemudian ibu-ibu yang marah turun ke jalan. Ibu-ibu yang marah ya. Ibu-ibu yang tapi marah atas apa? Tidak dijelaskan. Itu lagi peranan media yang cukup mengaburkan balik lagi situ. Itu kan ada kejadian itu. Iya. Ibu-ibu yang marah turun ke jalan. Ada. Maksudku bukan ya oke, marah juga emosi dari setiap orang, cuma maksudku kemudian aspek rasional dari gerakan tersebut kayaknya kok dikesampingkan, lebih ke aspek emosionalnya. Ya. Nah, memang itu satu saya nggak menganggap apakah dampak atau pengaruh, tapi memang satu pengaruh konstruksi dari Orde Baru ya, yang saya kira cukup masif, terstruktur, apalagi meluas, mendalam ya, ke dalam ideologisasi perempuan Indonesia sendiri pasca 65. Barangkali banyak yang belum tahu apa sih yang terjadi pada tahun 65 dan kaitannya dengan perempuan. Kalau boleh saya sedikit aja gambarkan bahwa ada yang kami sebut tragedi 65 ya. Tapi kalau sejarah nasional menyebutnya G30S ya. 30 September di mana jenderal-jenderal itu dibunuh oleh Gerwani. Para perempuan dari Gerwani adalah salah satu nama organisasi perempuan yang waktu itu juga memperjuangkan sangat kencang. Mereka sangat anti poligami dan melawan perkawinan dini di ranah daerah, di ranah nasional dan internasional. Mereka anti imperialisme ya, dan punya solidaritas dengan gerakan perempuan lainnya yang juga melawan imperialisme. Luar biasa kan? Nah, cukup menarik. Kenapa? Apakah benar bahwa seperti narasi sejarah yang kita terima dan juga yang saya terima bahkan lewat film ya, bahwa G30S 30 September itu memang terjadi pembunuhan 7 jenderal oleh Gerwani dengan cara menyilet-nyilet penis, mencungkil mata, dan ketika melakukan adegan itu sambil menari-nari harum bunga, menari telanjang harum bunga. Itu kan narasi yang diberikan kepada kami ya. Dan setelah nanti saya riset sejarah itu sama sekali tidak betul. Bahkan orang Gerwani sendiri tidak tahu menahu soal pembunuhan jenderal. Ya, jadi itu menarik, fiksi. Saya mengutip Pak Asfi Muhammad Adam, seorang sejarawan di BRIN TV ya, yang mengatakan itu adalah fiksi historis gitu ya, mengenai perempuan gitu ya. Dan Pak Asfi ini malah, Pak Asfi kan sekolahnya di Perancis ya, doktornya, jadi dia sangat memahami sastra Perancis. Dia mengatakan kok ide atau inspirasi atau imaji pembuatan fiksi ini kok mirip banget ya dengan novel Germinal. Iya. Germinal ya. Karya karyanya Germinal. Kalau nggak salah ada yang mengatakan Germinal, ada yang Germinal, ada yang apa yang benar di dalam bahasanya. Zola. Kalamnya Emil Zola. Zola itu kan mengangkat tentang kondisi perlawanan di dalam buruh pertambangan oleh buruh-buruh pertambangan. Siapa yang dilawan?
representasinya kekuasaan adalah mandor. Nah, ada perlawanan, mandor itu mengalami ketakutan jatuh dari atas loteng, mati. Nah, pada saat mati itu para perempuan buruh perkebunan yang merasa tertindas itu kemudian mengelilingi mayat itu. Mereka yang melampiaskan kemarahannya dengan berbagai cara. Seorang yang tertua perempuan itu kemudian dengan berteriak mencabut penisnya. Oh, itu simbolnya. Simbolik ya, metaforik. Tapi ini temuan, tapi ini dugaan Pak Asfi. Kok imaji, fiksi Gerwani yang memotong penis, mencukil mata, ini mirip banget dengan imaji di dalam karya novelnya Emile Zola ini gitu. Ya ini namanya tafsir ya, boleh aja gitu ya. Apakah pembuat cerita ini, narasi ini atau fiksi ini adalah pembaca sastra? Atau paling enggak mereka paham tentang antropologi atau apapun. Begitulah ya, tapi oke, tidak saya teruskan. Tapi dalam risetnya banyak sekali Indonesianis ataupun kita yang di Indonesia juga meriset menemukan bahwa fakta itu tidak benar. Karena kemudian visum para jenderal itu ditemukan, itu mati karena ketembak. Ya kan? Oke. Tapi persoalan penangkapan, pembunuhan, pengejaran, penahanan, pembuangan para perempuan aktivis Gerwani ini sesungguhnya terjadi setelah 10 Oktober. Mengapa setelah 10 Oktober? Ketika kemudian militer waktu itu RPKAD membuat satu cerita, Gerwani itu sesungguhnya para pelacur dari Senen. Ya, inilah orang Gerwani, pelacur dari Senen. Mereka genit, mereka ini, mereka jenderal. Kami sudah berhasil menangkap mereka di sekitar Senen. Fotonya dipasang lah. Awalnya di media-media angkatan bersenjata. Itu kan ada berita Yuda angkatan bersenjata. Dan memang semua harus memuat. Kami sudah berhasil menemukan pembunuh para jenderal adalah Gerwani. Dan yang dipasang adalah foto-foto memang pekerja seks Senen yang ditangkap, disiksa dan nggak tahu apa-apa tapi dipaksa mengaku. Sejak itulah karena masuk orang terus. Memang peristiwa penangkapan, pengejaran tidak hanya kepada Gerwani, tetapi semua orang yang disebut PKI, bahkan Soekarno sendiri dan menterinya, PNI juga, PNI kiri, orang-orang juga partai Kristen dan beberapa itu kan terjadi penangkapannya yang dianggap pro Soekarno. Soekarno itu kan ditangkap, dikejar, ditahan tanpa pengadilan. Nah, di sini termasuk perempuan. Nah, dalam cerita ini maka saya melihat beda ya antara tragedi 30 September dengan tragedi kemanusiaan yang kita sebut tadi, termasuk penghancuran Gerwani, penghancuran gerakan perempuan Gerwani sebagai representasi gerakan perempuan yang cukup progresif. Itu setelah pasca 10 Oktober. Ini tragedi nasional, tragedi dalam sejarah kita, belok sejarah kita sampai nanti 11 Maret dan nanti masih berlanjut ya. Oke. Pendek kata, sesudah itu kampanye yang marah adalah tadi perempuan yang sangat aktif, progresif, apalagi anti poligami, itu sama dengan Gerwani. Stigmatisasi inilah yang dikobarkan, direproduksi terus-menerus sepanjang Orde Baru, sehingga para perempuan takut. Saya pernah, ini contoh ya, tahun 90-an waktu itu TKI perempuan sudah ada kan dikirim ke Malaysia ke beberapa tempat. Kan waktu itu programnya Sudomo ya sebagai Menangkan. Waktu itu kami mengajak ibu-ibu di Kowani yang isinya Kowani pada waktu itu kebanyakan Dharma Pertiwi dan Dharma Wanita, istri Abri dan yuk kita rame-rame yuk menolak TKI, program TKW ya, waktu istilahnya TKW. Kita buat pernyataan, mereka bilang, oh enggak berani. Nanti kenapa? Itu kan pekerjaan Gerwani, membela buruh, yang itu notabene perempuan yang dikirim ke luar negeri itu disebut pekerjaan Gerwani. Jadi ada stigmatisasi. Begitu kita memperjuangkan hak buruh perempuan sama dengan Gerwani, banyak sekali stigmatisasinya. Maka saya merasa wajar ketika para perempuan turun mulai suara Ibu Peduli krisis ekonomi 1996.
sampai kita memperjuangkan kekerasan seksual massal 98, itu nanti disebut ini kan perempuan yang marah, emosi. Karena sudah ada stigma-stigma ini, kita turun ke jalan memang dengan emosi. Tapi itu emosi subjektif yang kemudian ketika menjadi kolektif, namanya bukan emosi lagi. Emosi politik mungkin, tapi ini menjadi rasional. Ketika yang subjektif menjadi massal, bahkan kolektif lah, bukan massal, menjadi kolektif dan menjadi agenda politik, menjadi aksi politik, ya itu sangat rasional. 98 dan sebagainya itu kan kita juga cukup mana ya aksi-aksi itu. Jadi lekatan stigma bahwa jangan progresif, jangan radikal itu karena sama dengan gerwani itu memang menancap. Nah, para ibu-ibu kita ini kan mereproduksi ideologi stigmatisasi gerwani itu kepada kita semua, kepada saya anak militer ya, jadi paham sekali kalau ibu saya waktu itu sangat melarang dan sangat takut untuk melihat anaknya, kok anakku jadi kayak begini ya, radikal sebenarnya. Ibu saya sudah sangat ketakutan ya, kayak begitu. Maka juga pada era yang lebih muda lagi, era Besti tentu mungkin semakin takut walaupun sudah eranya sudah lebih dari 98 ya. 98 dan 2000 sekian ya. Oke, tapi perlu nggak sih Mbak? Tadi yang kembali lagi ke pertanyaan, perlu nggak pelajaran ini memang masuk ke dalam kurikulum, bukan hanya dari sejarah? Oke, gagasan itu pernah kita bicarakan sejak 2003, 4 dan seterusnya. Bagaimana istilahnya ada yang mengatakan pelurusan sejarah, ada yang mengatakan interpretasi baru sejarah, termasuk yang perempuan, karena waktu itu saya guru cerita yang otak-atik sejarah perempuan ini. Saya tertarik karena memang ada misi untuk pembelaan ya sejarah perempuan ini yang selalu dihancurkan. Ini kayaknya perlu masuk ke kurikulum nasional juga untuk mengkritisi sejarah nasional kita di dalam memahami G30S ya, di mana gerwani tadi ya mencontohkan apa, padahal faktanya tidak. Kami berusaha memasukkan, tapi tidak pernah berhasil. Bahkan kami berusaha menghilangkan G30S garis miring PKI, menghilangkan PKI itu pun aja pernah berhasil, tiba-tiba muncul lagi PKI dan begitu, tergantung kemudian siapa yang menjabat atau punya otoritas di Kemendikbuddikti di situ. Nah, waktu itu ide kami nggak usah kampus dulu deh di pendidikan dasar dan menengah, ya. Jadi SD, SMP itu. Tapi kemudian bagaimana cerita itu? Masa kita menghapus sejarah nasional, perdebatan. Tapi itu oke lah mereka yang memang di bidangnya. Ya berhasil sedikit, paling nggak menghapus PKI itu udah lumayan, walaupun kayaknya sekarang mau lagi. Tapi yang perempuan, aduh susah banget, nggak bisa ya masuk kurikulum. Maka yang lain adalah gimana kalau masuk kampus, ya. Tapi kan pertanyaannya adalah di fakultas apa hal itu bisa dimasukkan? Karena kampus, terutama fisik, fakultas ilmu sosial dan politik ataupun sastra gitu ya, itu bisa memasukkan kurikulum silabus perkuliahan ya. Tapi judulnya kan tentang gender dan politik misalnya, gender dan apa gitu ya. Tetapi ini kan tergantung kepada ada nggak dosen kita yang coba memperjuangkan kurikulum. Artinya tidak menjadi satu policy di tingkat dikti untuk bahwa semua kampus harus membuat ada ini. Tergantung, farmasi nggak mungkin ada, kedokteran merasa nggak berkepentingan, teknik nggak berkepentingan. Yang mungkin untuk kita masukkan ke fisik dan sastra dan kemudian filsafat ya, sangat mungkin itu. Tetapi tergantung dosen ya, satu. Yang kedua, mau memasukkan sejarah ini kita nggak bisa menjadi kurikulum. Tetapi sedikit demi sedikit kita masukkan misalnya di dalam pendidikan kewarganegaraan. Orang filsafat kalau mengajar biasanya MKDU kewarganegaraan itu kita sisipkan ide bukan ide ya, fakta sejarah seperti ini. Jadi yang mungkin penyisipan akhirnya tergantung dosen karena tidak menjadi sebuah sistem. Lebih karena nggak ada dosen ya, bukan karena ada kepentingan tertentu yang tidak mau itu masuk. Tidak, akhirnya kan dosen dan akhirnya dosen membuat gerakannya kan.
antar dosen gitu ya, bahkan mempengaruhi buat dong skripsi, buat dong tesis atau apa gitu, buat dong ini, dan itu cukup berhasil karena kemudian yang mulai menulis banyak, menulis Gerwani, skripsi Gerwani sudah banyak, bahkan di kalangan sejarah ya. Tapi kalau ngomongin soal tulis menulis Mbak, berarti kan kalau memang itu gagal masuk dalam kurikulum sekolah, sekarang kan sudah masuk ke era digital di mana banyak platform-platform Magdalene, ada Konde, platform-platform yang memang memperjuangkan itu, menyuarakan itu. Yeah. Apakah kalau di sini sih pertanyaannya ini, apakah aktivisme online itu kemudian cukup atau itu bisa menjadi inisiator? Menurut saya yang namanya perjuangan itu tetap merupakan kenyataan sosial, bahwa caranya, medianya atau metodenya mau digital, online atau tidak, pengorganisiran itu hanya sebuah metode. Ya. Oke, sebelum saya menjawab soal yang digital tadi, sebenarnya seperti saya, ketika tidak bisa atau masih terbatas di dalam memasukkan pelurusan sejarah tentang gerakan perempuan yang progresif dalam kurikulum, maka kita akan muter. Setidaknya studi feminisme sudah masuk, dan itu walaupun nanti judulnya baru soal gender gitu ya, tapi di dalam sosiologi diajarkan, itu sama, itu sudah berhasil. Yang menarik untuk urusan sejarah, kami kan juga berhubungan dengan kaum muda yang suka menulis. Banyak loh yang mulai menulis Gerwani, menulis korban-korban Gerwani, yang aktivis Gerwani yang ditahan menjadi korban, yang tidak tahu apa-apa, kemudian ingin tahu bagaimana gerakannya dulu. Itu sudah banyak loh yang menulis, bukan kayak saya yang notabene aktivis gerakan perempuan. Banyak yang menulis, banyak. Jadi menurut saya, mungkin tidak perlu masuk resmi ke dalam kurikulum, tetapi ketika banyak yang menulis, kita menyajikan satu bahan baru, fakta sejarah baru. Oke, itu ya. Awalnya sebelum digital marak ini kan buku ya, buku kan, berupa buku-buku diterbitkan atau tulisan kayak tulisan kayak jurnal-jurnal gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi menarik ketika muncul era digital ini memang sebagai metode itu kita senang karena ini mudah di dalam menggaungkan lebih luas gitu ya, ide-ide dan aksi-aksi politik perempuan ya, termasuk juga soal narasi sejarah yang dibengkongkan, yang dihancurkan, kita bisa masuk lewat Konde, Magdalene dan lain-lain. Selain isu-isu harian ya, dalam hal-hal tertentu kita juga bisa memasukkan cerita-cerita sejarah tadi ya, penelusuran sejarah tadi. Jadi era digital memang sebagai metode itu sangat membantu menggaungkan, memperluas orang membaca. Tapi ketika era digital ini kan minusnya adalah orang malas membaca, lebih suka mendengar. Maka kita mulai juga sekarang memikirkan, kalau sebelumnya itu cetak buku banyak gitu ya, mungkin ke depan buku itu diprotoli menjadi omongan-omongan untuk didengar, kecil-kecil gitu ya. Tapi cerita sejarah, tutur sejarah dan lain-lain. Pengalaman-pengalaman itu, pengalaman perjuangan sejarah itu bisa kita kaitkan, kita hubungkan dengan problem-problem sehari-hari, soal kekerasan, soal PRT, soal buruh, soal macam-macam. Bahkan juga sebagai seorang mahasiswa perempuan dan sebagainya, itu bisa kita hubungkan. Nah, mungkin usulan saya ke depan kayak Magdalene, Konde atau bahkan nanti ilmuwan lain tidak hanya bahas soal problem sehari-hari, tapi juga mengangkat cerita-cerita sejarah ini yang bahannya udah banyak, tinggal mereka memuat gitu. Nah, jadi gerakan, kalau kita bicara pada ranah sejarah, gerakan tulis maupun oral ini harus serempak bertemu, bahwa itu juga menarik untuk menjadi bahan belajar di kampus. Tadi kan saya cerita ya, kita seringkali juga tulisan teman-teman, entah Magdalene entah apa, bahkan atau yang di online itu ya, yang lainnya cerita-cerita begitu, itu bisa menjadi materi pelajaran di perkuliahan. Jadi ini satu metode bagaimana kita menyisipkan di berbagai ranah.
Untuk Siniar kita- podcast ini salah satunya. Salah satunya podcast ini. Kita nggak hanya bicara sejarah perjuangan perempuan sebagai aksi politik yang terus-menerus dihancurkan, tapi juga ingin dibangkitkan lagi, tetapi juga kita bicara nanti pada level ilmu sosial, level teori, tapi juga bisa pada level filsafat. Tapi tentu waktunya nggak cukup ya kalau kita bicara level filsafat dan level ilmu sosial, itu nanti akan dibahas pada podcast selanjutnya ya. Soal seperti itu. Tetapi secara umum saya pikir inilah yang menarik dari feminisme, sekali lagi sebagai pemikiran filsafat, sebagai teori sosial, dan juga sebagai aksi politik. Ketiganya tidak boleh dipisahkan. Problemnya untuk dewasa ini, terutama yang mengenal feminisme lewat digital, itu kemudian mempreteli karena nggak holistik ya di dalam memahami feminisme, mempreteli feminisme hanya sebagai satu problem kebertubuhan. Itu udah mengalami dan teman-teman yang generasi Z atau Gen Z atau Gen A ya, itu memang terputus dari kesadaran sejarah. Mereka tidak tahu cerita sejarah. Maka saya berharap juga nanti semuanya saja juga membuat podcast atau cerita-cerita sejarah gerakan perempuan untuk kita wariskan ceritanya, kita tularkan tutur ya, tutur kepada kawan-kawan baru kita gitu ya. Sebenarnya podcast ini saya juga ingin bertutur kepada kawan-kawan baru atau kawan-kawan lama atau siapapun, tapi memang harus menjadi cerita. Tanpa cerita yang kita reproduksi terus-menerus, maka berhentilah. Berarti kalau boleh sebagai penutup Mbak, tujuan dari podcast ini memang kembali meletakkan gerakan perempuan dalam konteks sosialnya, konteks sejarahnya, tapi terutama dalam aksi politiknya gitu ya Mbak ya? Iya, juga nanti konteks filsafatnya ya, nanti akan kita bahas. Jadi tiga ranah nilai yang penting kenapa podcast ini ada. Karena kalau kita sebagai orang filsafat, lulusan filsafat, maka bicara filsafat itu hanya menjadi sesuatu di rak lemari di Menara Gading ketika tidak praksis. Praksis feminisme adalah ada aksi politik atau aksi sosial atau apapun. Dan podcast ini aksi politik kita. Persis. Terima kasih Mbak Yu. Terima kasih Mbak Yu untuk ngobrol-ngobrolnya di siang hari ini. Ini seru banget karena kita tidak hanya mempelajari dan mendengarkan soal kenapa ada penindasan, tapi ada sejarah panjang. Sebenarnya perempuan sudah melawan dari ada kronologisnya gitu loh Mbak. Jadi di satu sisi kita juga mempelajari konteks sejarahnya dan kita bisa menarik relevansinya gitu. Terima kasih untuk ceritanya hari ini. Setidaknya untuk Sobat Ikat yang mendengarkan bisa memahami konteksnya seperti apa, kenapa bisa sampai ada penindasan atau marginalisasi terhadap perempuan di masa sekarang ini. Dan perempuan gak diem aja, perempuan melawan, tapi kemudian dia dibungkam, tapi kemudian dia kembali berteriak dan kembali melawan. Terima kasih Mbak Yuyut, terima kasih kepada Bu Produser, Mbak Mimi, terima kasih Mas Abdi yang sudah berada di sini. Terima kasih untuk Ikatan Keluarga Driarkara, IKAT yang sudah mengadakan podcast ini. Semoga kedepannya semakin banyak Sobat Ikat yang melakukan aksi politiknya secara populer. Ini podcast ini kan aksi politik secara populer ya, bagian dari gerakan kebudayaan juga bisa ya, kita dari juga gerakan kebudayaan bahwa aksi politik tidak mesti kita gontok-gontokan di depan gedung dewan atau di dalam sidang dewan, tapi podcast ini juga bisa menjadi aksi politik kita. Terima kasih untuk Sobat Ikat yang sudah mendengarkan. Terima kasih Mbak Yuli. Terima kasih Sobat Ikat. Salam. Sampai jumpa di siniar berikutnya.